Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM 35121084, kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum perjanjian. Sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan memberikan kutipan motivasi, yaitu jika kedua tanganmu tidak bisa menutup mulut orang yang menghinamu, maka cukup gunakan kedua tanganmu untuk menutup kedua telingamu. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu perikatan, kemudian yang kedua yaitu perjanjian, kemudian yang ketiga ganti rugi, dan yang keempat overmatch. 1. Perikatan. Adapun pengertian perikatan yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak yang lain berkewajiban sebagai debitur atas suatu prestasi. Kemudian B yaitu unsur-unsur perikatan. Adapun unsur-unsur perikatan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hubungan hukum, kemudian yang kedua harta kekayaan, yang ketiga para pihak, kemudian yang keempat prestasi. Kemudian C yaitu subjek perikatan. Pada subjek perikatan ini terdapat 2, yaitu kreditur. Kreditur yang dimaksudkan di sini ialah pihak yang berhak menuntut sesuatu atas suatu prestasi. Kemudian yang kedua yaitu debitur, yaitu pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi oleh kreditur. Kemudian D yaitu sifat objek perikatan. Adapun sifat objek perikatan yaitu harus tertentu dan dapat ditentukan. Maksudnya yaitu sifatnya yaitu harus dapat ditentukan dan harus jelas. Kemudian objek yang diperkenankan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian prestasinya dimungkinkan dapat diterima akal sehat manusia. Maksudnya yaitu dapat diujikan kebenarannya dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat banyak. Kemudian E yaitu macam-macam perikatan. Nah, macam-macam perikatan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu perikatan untuk membeli sesuatu, kemudian perikatan bersyarat, kemudian 3 perikatan dengan ketetapan waktu, kemudian keempat perikatan mana suka atau relatif, kemudian yang kelima yaitu perikatan tanggung-menanggung, kemudian yang keenam perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kemudian yang terakhir yaitu perikatan dengan ancaman. F yaitu hapusnya perikatan atau hal yang menyebabkan perikatan itu selesai atau hilang. Yang pertama yaitu pembayaran, kemudian yang kedua penawaran pembayaran, yang kemudian yang ketiga pembaruan utang, kemudian yang keempat kompensasi, yang kelima pencampuran utang, kemudian yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya benda terutang, kemudian yang kedelapan kebatalan dan pembatalan, 9 berlakunya syarat batal, kemudian yang terakhir yaitu kadaluarsa. Kemudian materi yang kedua yaitu perjanjian. Yang pertama yaitu ada pengertian dari perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi bila seseorang berjanji kepada orang lain atau bila dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi atau suatu kegiatan. Kemudian B yaitu syarat sah perjanjian. Nah, pada syarat sah perjanjian ini terdapat 4 syarat. Yang pertama yaitu kata sepakat para pihak, baik dari pihak lawan maupun dari pihak kita sendiri, yang terdiri dari 2 pihak atau lebih. Kemudian yang kedua, kecakapan melakukan perbuatan hukum.
Kemudian 3 merupakan hal yang jelas, yaitu yang dimana syarat yang dilakukannya suatu kegiatan atau perjanjian haruslah jelas. Kemudian yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal, artinya yaitu perjanjian yang kita lakukan masih dalam jangkauan keagamaan, yaitu masih halal. Kemudian C yaitu asas hukum perjanjian. Nah, pada asas hukum perjanjian ini terdapat 4 asas hukum. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak, kemudian asas pacta sunt servanda, kemudian yang ketiga asas itikat bait, dan yang terakhir asas konsekuensi. Nah, adapun selanjutnya yaitu D, unsur perjanjian. Adapun unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi 3 yaitu essentialia, naturalia, accidentalia. Dan E, jenis-jenis perjanjian. Nah, pada jenis-jenis perjanjian ini terdapat 5 jenis perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, kemudian perjanjian pinjam meminjam, kemudian perjanjian pinjam memakai, dan yang terakhir yaitu perjanjian sewa beli. Kemudian materi sub yang ketiga yaitu ganti rugi. A. Pengertian ganti rugi. Ganti rugi adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, yaitu kreditur ataupun debitur, yang timbul akibat adanya wan prestasi. Kemudian B. Faktor ganti rugi. Kerugian yang nyata diderita. Adapun 2 faktor ganti rugi yaitu yang pertama, kerugian yang nyata diderita akibat debitur tidak memenuhi prestasinya, atau yang dimana debitur ini tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh, yaitu dimana seharusnya keuntungannya yang diperoleh akan tetapi tidak diraih atau dicapai, makanya itu keuntungan tersebut harus digantikan. Kemudian ada C yaitu syarat ganti rugi. Adapun beberapa syarat ganti rugi yaitu kerugian yang pertama, kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat perikatan dibuat, atau kerugian yang memang diprediksikan akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kerugian yang merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Adapun jenis-jenis dari ganti rugi yang pertama yaitu ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan, yaitu dari permulainya suatu bisnis sehingga selesai, semua biaya yang telah dikeluarkan akan digantikan. Kemudian yang kedua, atas kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, yaitu adapun kerusakan dari beberapa barang yang dipakai oleh debitur akan digantikan oleh yang merusak barang tersebut akibat kelalaian dari debitur. Kemudian ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh. Nah, pada saat ini suatu lembaga atau perusahaan pasti menargetkan suatu keuntungan. Nah, di mana keuntungan itu tidak dicapai, maka harus diganti rugikan oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi overmatch. Adapun pengertian dari overmatch. Overmatch adalah keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur memenuhi prestasinya, tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung kerugian karena ia tidak dapat menduganya saat persetujuan itu dibuat. Intinya, overmatch di sini yaitu pihak debitur tidak perlu mengganti kerusakan karena tidak sesuai dengan perkiraan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, adapun unsur-unsur dari overmatch yang pertama yaitu tidak dapat diduga sebelumnya. Maksudnya, sebuah kecelakaan tidak dapat diduga sebelum terjadi kecelakaan itu. Jadi, debitur tidak perlu menggantikan kerusakan itu.
kemudian tidak ada orang yang dapat dipersalahkan. Overmatch dikatakan sebuah overmatch ketika tidak ada orang yang dapat dipersalahkan mengenai masalah tersebut. Nah, adapun bentuk-bentuk dari overmatch yaitu yang pertama, keadaan cuaca seperti terjadinya badai, hujan lebat yang mengakibatkan kerugian. Kemudian kehilangan seperti hilangnya barang yang tidak ditahu pelakunya. Kemudian yang ketiga, pencurian. Keempat, undang-undangan atau peraturan presiden. Kemudian peperangan, kemudian huru-hara, dan yang terakhir pemogokan. Adapun D, akibat hukum dari overmatch. Yang pertama yaitu kreditur tidak bisa meminta pemenuhan prestasi. Kemudian kreditur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib mengganti rugi. Kemudian yang ketiga, risiko ditanggung kedua pihak. Kemudian keempat, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan secara timbal balik. Yang intinya, akibat dari overmatch ini, kreditur tidak harus menanggung kesalahannya secara personal, kan tetapi ditanggung oleh kedua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya mengenai hukum perjanjian. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan kutipan motivasi lagi, yaitu jika engkau ingin dihargai, maka hargailah juga orang lain. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.